Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lailatul Zahra. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hasil visum dari bab 9 digital marketing, yaitu mengukur efektivitas pemasaran digital. Dalam bab 9 ini nanti akan kita bahas tentang pengertian, manfaat, tujuan, variabel efektivitas, alat ukur, cara perhitungan, dan juga hubungan besaran. Oke, langsung saja kita ke pengertian, manfaat, dan tujuan. Pengertian efektivitas pemasaran, yaitu suatu jumlah masyarakat yang menerima atau melihat suatu program promosi atau sosialisasi yang dibuat oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contohnya yaitu suatu program promosi produk sabun mandi di tahun 2017 telah mencapai tingkat efektivitas sebesar 100 juta masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa program, strategi, dan implementasi pemasaran telah berhasil menjangkau 100 juta orang di Indonesia. Semakin tinggi tingkat efektivitas pemasaran, maka akan semakin tinggi pula nilai efektivitas tersebut. Dan semakin rendah tingkat efektivitas, maka akan semakin rendah pula nilai efektivitas itu. Namun untuk efektivitas pemasaran digital, jumlah masyarakat yang menerima program promosi perusahaan dibatasi hanya pada mereka yang menerima pesan promosi melalui media digital atau internet. Salah satu contoh efektivitas ini adalah jumlah pengunjung yang membuka website iklan motor atau jumlah netter yang memberikan like pada suatu status di Facebook. Semakin banyak masyarakat yang membuka website atau memberikan like pada media sosial, maka semakin efektif pula iklan pemasaran tersebut. Pada umumnya, efektivitas pemasaran selalu dikaitkan dengan suatu jumlah produk yang terjual. Semakin banyak produk terjual, maka berarti program promosi semakin efektif. Namun, pendapat bahwa efektivitas pemasaran dilihat berdasarkan jumlah produk yang terjual itu tidak selalu benar, tetapi program pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan jumlah produk terjual adalah suatu pendapat yang lebih dapat diterima. Selanjutnya ada tujuan. Pengukuran efektivitas pemasaran digital mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu mengetahui jumlah masyarakat yang menerima pesan digital yang disampaikan oleh perusahaan. 2. Untuk mengidentifikasi media digital yang lebih efektif dalam mencapai konsumen perusahaan. 3. Ada untuk mengetahui kombinasi media digital yang efektif dalam mencapai konsumen. Dan yang terakhir ada mengetahui efektivitas promosi relatif terhadap biaya promosi. Selanjutnya ada manfaat. Pengukuran pemasaran digital banyak memberikan manfaat kepada perusahaan atau proses monitoring. Bagi perusahaan, pengukuran ini akan memberikan informasi-informasi atau umpan balik sebagai bahan evaluasi proses pemasaran. Baik pengukuran tersebut memberikan hasil positif maupun sebaliknya, informasi-informasi tersebut tetap bermanfaat. Oke, setelah kita bahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat, kita beralih ke variabel efektivitas. Di sini terdapat 3 variabel efektivitas. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media televisi atau radio, dan yang ketiga ada media digital. Pada media cetak, variabel-variabel yang digunakan di dalam pengukuran besaran pemasaran antara lain yang pertama ada luas ruang artikel atau iklan. Maksudnya di sini semakin luas ruang iklan, maka semakin besar pula nilai besaran pemasaran. 2. Ada posisi iklan dalam halaman. Nah, posisi iklan dalam halaman juga berpengaruh terhadap nilai besaran pemasaran. Pada umumnya, pembaca melihat suatu halaman media cetak dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Berkenaan dengan perilaku pembaca tersebut, maka posisi iklan di bagian atas dan di bagian kiri akan mempunyai nilai besaran pemasaran lebih besar daripada posisi iklan di bagian bawah dan di bagian kanan halaman. Yang ketiga ada halaman iklan berada, dan yang 4 ada rubrik iklan berada, dan yang kelima ada jumlah iklan. Nah, jumlah iklan yaitu jumlah atau frekuensi iklan ditayangkan juga berpengaruh terhadap nilai besaran pemasaran. Semakin banyak jumlah atau frekuensi iklan, akan semakin besar pula nilai besaran pemasaran. Dan yang keenam ada bentuk iklan.
Media cetak mempunyai beberapa bentuk iklan seperti iklan advertorial, iklan kolom, dan iklan baris. Yang ketujuh ada warna iklan. Selanjutnya ada jumlah oplah media, dan yang terakhir ada wilayah distribusi. Selanjutnya beralih ke media televisi dan radio. Pada media televisi dan radio, variabel yang digunakan dalam pengukuran besaran pemasaran antara lain adalah yang pertama ada waktu tayang. Waktu tayang adalah waktu atau jam saat iklan ditayangkan. Dan yang kedua ada durasi waktu tayang. Tiga, posisi iklan dalam suatu acara atau program. Dan yang keempat ada jumlah iklan tayang. Dan yang kelima ada bentuk iklan. 6, rating provider. 7, rating acara ataupun program. Dan yang terakhir ada siaran langsung ataupun siaran tunda. Variabel efektivitas yang selanjutnya yaitu ada media digital. Pada media digital, variabel yang digunakan dalam pengukuran besaran pemasaran mempunyai perbedaan dan persamaan pada beberapa variabel dengan media cetak, televisi, dan radio. Variabel-variabel pengukuran pemasaran ini antara lain yang pertama ada luas ruang iklan, 2, posisi iklan dalam website, 3, halaman iklan berada, dan yang keempat ada jumlah iklan, 5, ada durasi iklan, dan yang keenam ada bentuk iklan, 7, jumlah kunjungan netizen, 8, live streaming, dan yang ke-9 ada variabel-variabel lain. Oke, variabel efektivitas tadi sudah dijelaskan, lanjut ke alat ukur. Alat ukur yaitu untuk mengukur besaran nilai pemasaran diperlukan alat ukur. Alat ukur itu sendiri berguna untuk mendapatkan suatu nilai kuantitatif sehingga seorang manajer pemasaran dapat mengetahui suatu nilai besaran pemasaran yang telah dilakukannya. Alat ukur itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan indikator yang akan diukur. Antara lain ada dimensi dan besaran data, yang kedua ada waktu, 3 ada jumlah klik, dan yang keempat ada return on investment atau ROI. Untuk yang pertama yaitu dimensi dan besaran data. Satuan yang digunakan di dalam ukuran dimensi dan besaran data yaitu adalah piksel. Setiap satu piksel mempunyai kedalaman tertentu, yaitu suatu ruangan yang disediakan untuk menampung jumlah warna. Satuan kedalaman ini disebut bit. Besaran piksel dan bit menentukan besaran data yang terbentuk. Dimensi dan besaran data berpengaruh pada pemasaran ruang suatu iklan. Pada umumnya, dimensi dan besaran data sudah ditentukan oleh pemilik website sehingga pemasang iklan harus menyesuaikan dimensi dan besaran data terhadap ruang yang disediakan. Yang kedua ada waktu. Waktu merupakan durasi iklan yang dipasang pada media digital dihitung dengan satuan waktu yang lebih lengkap daripada satuan waktu pada media konvensional. Satuan waktu pada media digital adalah detik, menit, jam, hari, dan bulan. Yang selanjutnya ada jumlah klik. Jumlah netizen yang berkunjung di suatu website hanya dapat diketahui oleh pemilik website. Namun jumlah pengunjung tersebut dapat didekati dengan menggunakan beberapa perangkat atau website yang menyediakan sarana tersebut. Dan yang terakhir ada return on investment atau ROI. Yang selanjutnya ada cara perhitungan. Nilai besaran pemasaran dalam media digital dihitung dengan rumus nilai pemasaran sama dengan JD kali JW dikali JT dikali EI sampai N, dengan keterangan JD yaitu jumlah dimensi, JW yaitu jangka waktu, JT yaitu jumlah tayang, dan E yaitu angka faktor koreksi dari variabel I sampai dengan N. Secara teori, semakin besar nilai pemasaran, maka akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui iklan. Selanjutnya ada hubungan besaran pemasaran dengan penjualan.
Hubungan besaran pemasaran dengan penjualan itu sendiri merupakan harapan utama dari pemasaran digital adalah peningkatan volume penjualan yang semakin tinggi dan terus meningkat. Harapan tersebut diperoleh dengan dasar teori bahwa semakin tinggi nilai pemasaran akan semakin tinggi volume penjualan. Tidak selalu nilai pemasaran yang tinggi dapat menimbulkan peningkatan penjualan yang tinggi, namun peningkatan pemasaran yang tinggi hanya dapat mendorong peningkatan penjualan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu nilai koefisien pemasaran terhadap penjualan. Namun sampai saat ini nilai koefisien peningkatan volume penjualan berdasarkan nilai pemasaran sulit untuk ditentukan. Nah, demikian pembahasan bab 9 digital marketing kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.